Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 26. Ding. Saat ini, telepon Tang Zhengfeng berdering. Nada dering yang tajam langsung membungkam seluruh ruangan. Tang Zhengfeng mengeluarkan ponselnya, menyesuaikan kacamatanya dan melihat ide penelepon. Dia dengan cepat mengubah nada suaranya dan menjawab panggilan dengan sopan, "Pemimpin tua, mengapa kamu menelepon?" Suara seorang lelaki tua datang dari sisi lain, sangat dalam dan tebal, dan berkata, "Xiao Tang, di mana kamu sekarang? Apakah kamu bersama putramu?" Tang Zhengfeng tertegun dan ragu-ragu, "Ya, pemimpin tua, kami di rumah." Kentut. Orang tua itu tiba-tiba menjadi marah dan memarahi berkata, "Apapun yang kamu lakukan sekarang, kembalilah secepatnya. Aku sudah memberitahumu dengan sungguh-sungguh sejak lama. Aku telah menjaga putramu dan orang-orang di bawahmu dengan baik akhir-akhir ini, tetapi kamu tidak mendengarkan. Hari ini, beberapa kejahatanmu telah terungkap lagi. Telah ditemukan, dan pihak lain memiliki bukti di tangannya. Izinkan saya memberitahu Anda ini, setelah Anda duduk dengan kokoh, itu akan menjadi cukup bagimu untuk duduk di dasar penjara." Ini. Tang Zhengfeng menjadi pucat karena terkejut, wajahnya jelek. Orang tua itu melanjutkan, "Dan putra Anda, dia adalah seekor binatang buas. Jika saya tidak melihat video ini dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa putra Anda dapat melakukan pemerkosaan atau pembunuhan. Video ini akan cukup untuk meyakinkan kamu putraku akan menemanimu sampai ke dasar penjara." Tang Zhengfeng ketakutan ketika mendengar ini, dan suaranya bergetar, "Pemimpin tua, apa yang terjadi?" Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kejahatan sebelumnya bisa terjadi dulu bikin masalah lagi. Saat itu, semua koneksi terputus. Apalagi pembunuhan anaknya juga dilakukan secara tertutup, dan ia menyuap habis-habisan uang keluarga korban. Kenapa tiba-tiba muncul video lain? Orang tua itu mendengus dingin, "Apakah kamu tidak mengerti? Seharusnya anakmu yang menyinggung perasaan orang besar. Pergelangan tangan pihak lain sangat kuat, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Tapi ingin pihak lain memberikan barang-barang ini kepadaku, daripada memberikannya langsung kepadaku. Departemen terkait mungkin telah mempostingnya secara online, memberi kamu waktu luang. Jadi, selama anakmu belum meninggal, kembalilah secepat mungkin sebelum berdebat dengan yang lain, atau kamu akan dikutuk." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu segera menutup telepon. Tang Zhengfeng memegang ponselnya di satu tangan dan membeku di tempat karena takjub. Segera saya berkeringat banyak. Dia berbalik untuk melihat Chen Feng, dan kulit kepalanya langsung mati rasa. Mungkinkah pengantar makanan ini yang melakukan segalanya? Dia tidak bisa menahan untuk menelan, dia meraih tangan Tang Xiong dan berjalan keluar. Dia tidak bisa tinggal di tempat yang salah ini lebih lama lagi. Chen Feng menghalangi jalan Tang Zhengfeng dengan satu tangan dan berkata sambil bercanda, "Sepertinya aku belum setuju untuk melepaskanmu." Tang Zhengfeng mengubah sikapnya dan mengangguk dengan sangat sopan, "Anakku baru saja berkata di telepon selama seperti aku datang sendiri, kamu dapat membawa anakku pergi. Aku telah menepati janjiku, dan kuharap kamu bisa menjadi mulia dan membiarkan anakku kembali." Nada rendah hati membuat semua orang terlihat tidak percaya. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa sikap Tang Zhengfeng terhadap Chen Feng berubah drastis setelah menerima panggilan telepon. Zhang Xinyan membuka mulutnya sedikit dan tidak bisa mempercayai matanya. Zhang Shenghao tersenyum tipis. Perubahan Tang Zhengfeng hanya berarti satu hal, yaitu taruhannya benar. Chen Feng adalah orang yang tidak terduga. "Ayah." Tang Xiong memegang tangan ayahnya dan benar-benar bisa merasakan keringat di tangan ayahnya. Dan seperti ayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Kali ini dia ditendang dengan kuat ke pelat besi, dan itu adalah pelat besi yang sangat tebal. Chen Feng menyipitkan matanya dan hendak berbicara ketika Yang Xian berdiri dengan canggung di sampingnya dan menepuk pantatnya. Yang Xian memandang Tang Zhengfeng dengan sangat bingung dan berkata dengan nada mengejek, "Tang Zhengfeng, kamu juga adalah pemimpin biro. Putramu dipukuli dan kamu bahkan tidak kentut. Benar-benar tidak berguna. Tapi aku tidak semudah itu untuk dibodohi. Ya, lihatlah darah di tubuh anakku. Aku harus membalas dendam hari ini." Tang Zhengfeng sama sekali tidak mau memperhatikan Tuan Yang, orang ini tanpa nilai yang jelas, apa yang bisa dia lakukan saat ini. Tang Zhengfeng tidak hanya tidak bisa berkata-kata kepada Xian Yang, tetapi Yang Wei, yang hampir pingsan kesakitan, juga berkata kepada Xian Yang dengan tidak sabar, "Ayah,
ayo cepat pergi, jangan khawatir, aku masih berdarah, aku harus pergi ke rumah sakit, kalau tidak, kakiku tidak berguna. Nak, bersabarlah, seseorang akan segera datang dan membawamu ke rumah sakit segera. Yang Xian menghibur Yang Wei sebentar, dan tiba-tiba, sirene berbunyi di luar. Sirene yang jelas menggugah saraf tegang semua orang. Terutama Zhang Xinyan, dia hampir tidak tahan. Hanya dalam setengah hari, dia mengalami begitu banyak hal yang menantang sarafnya, dan dia hampir menjadi burung yang ketakutan. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi, sepertinya segalanya menjadi semakin menarik. Mendengar suara sirene, Yang Xian segera menjadi berani dan berkata kepada Yang Wei, Paman Limu yang membawa orang ke sini. Aku akan membawamu ke rumah sakit nanti. Ayah harus berurusan dengan semua orang di sini hari ini. Tang Zhengfeng juga sedikit terkejut, dia adalah kepala kantor polisi yang bertanggung jawab di tempat ini. Dari mana petugas polisi ini berasal? Saat dia penasaran, Yang Sunmin, yang berada sangat dekat dengan jendela, melirik keluar jendela dan berkata, itu mobil dari markas besar polisi Provinsi Qin. Markas besar provinsi. Tang Zhengfeng menoleh dan melihat kembali ke Yang Xian yang sombong. Dalam sekejap, dimengerti. Yang Xian ini memiliki hubungan baik dengan wakil kepala kantor umum provinsi, pasti Yang Xian yang memanggilnya ke sini. Hatinya terasa dingin dan dia sedikit menggaruk kepalanya. Chen Feng masih menyipitkan matanya, merasa sangat aneh, dia meminta Yang Wei menelepon dan meminta Yang Xian datang sendiri. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, bagaimana Yang bisa mengetahui situasi putranya dan menemukan seseorang yang terkenal. Sekilas, dia menemukan bahwa mata Yang Wei sedikit mengelak, dan dia segera memahami gambaran umum. Anak ini, aku tidak menyangka dia menjadi orang jahat. Dia tampak ketakutan setengah mati, tapi sebenarnya dia sedang mempermainkannya di belakang punggungnya. Diperkirakan dia mungkin tidak menutup telepon setelah menelepon dan meminta Yang mendengar segala sesuatu tentang kejadian itu. Dia memikirkannya, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Lalu, dia tersenyum penuh arti pada Yang Sunmin. Tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Feng, Yang Sunmin tidak mengatakan apa-apa, hanya mengutuk dalam hatinya, mari kita lihat bagaimana kamu, wanita jalan yang merajalela seperti kamu, akan mati. Yang Wei tidak berani menatap mata tajam Chen Feng sekarang, karena dia takut Chen Feng akan mengetahui bahwa dia tidak menutup telepon sekarang, jadi dia harus menghadapinya sebelum Paman Li masuk. Dia hanya berdoa agar waktunya berjalan lebih cepat. Selama Paman Li masuk, dia akan aman. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berseragam dengan alis lurus bergegas masuk bersama seseorang. Kendalikan tempat kejadian. Pria parubaya itu sangat anggun, tetapi juga mendominasi. Dengan lambaian tangan kanannya, lebih dari selusin petugas berseragam bersenjata menguasai tempat kejadian. Kali ini, Chen Feng tidak bergerak sama sekali, posturnya seperti orang yang lewat menyaksikan kegembiraan itu. Tampaknya mengatakan, itu bukan urusanku. Zhang Xinyan menjadi gugup lagi, kali ini lawannya sepertinya memiliki latar belakang yang besar, dan tidak sebanding dengan Kapten Yang Sunmin. Dia memandang Chen Feng dengan cemas, tetapi seseorang tiba-tiba memegang tangannya. Ayah. Dia menoleh dan melihat bahwa ayahnya lah yang memberinya tatapan meyakinkan. Meski dia masih gugup, Zhang Xinyan merasa jauh lebih nyaman. Bab 27. Yang Xian tiba-tiba merasa berani dan wajahnya menjadi pucat. Dia berkata kepada pria parubaya, Direktur Li, lihat bagaimana keponakanmu dipukuli. Pria parubaya, yang bernama asli Li Tongzu, memandang Yang Wei. Ada darah di kepalanya, kakinya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya pucat dan sangat malu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Yang Wei, yang merasa sedih, melepaskan semua rasa sakit dan keluhannya dan menangis. Dia menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata dengan suara menangis, Paman Li, itu petugas pengiriman. Dia memukul lutut saya dengan pistol dan memukul kepala saya dengan asbak. Saya, apakah kamu menginginkannya? Buatlah keputusan untukku. Apakah itu luka tembak di kakimu? Yang Xian terkejut dan membelalakkan mata. Saya baru saja melihat darah di kaki anak saya, dan mengira kaki itu tergores kaca. Luka tembak. Bukankah ini bertentangan dengan arus? Wajahnya gemetar, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Direktur Li, dia melakukan pembunuhan dengan pistol, cepat tangkap pengantar barang ini. Li Tongzu menoleh untuk melihat ke arah Chen Feng, sangat tenang, yang sejalan dengan keanggunannya. Apa pendapatmu?
Dia bertanya pada Chen Feng. Direktur Li, apa yang kamu tanyakan? Bisakah anakku berbohong? Tangkap pelaku ini secepatnya. Desak Yang Xian dengan sangat tidak puas. Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, tarik saja dia kembali dan kunci dia, lalu luangkan waktu Anda untuk membersihkannya. Namun, Li Tongzu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia tenang. Chen Feng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya seorang pejalan kaki. Saya melihat kegembiraan di sini, jadi saya melihat kedua kali. Sedangkan untuk menembak atau memukuli orang, saya tidak melakukannya. Anda tidak bisa hanya mengandalkan pada sejumlah besar orang yang menuduhku secara tidak adil. Chen Feng, yang tadi sangat galak, langsung berubah menjadi orang yang jujur dan rendah hati. Dan begitu dia membuka mulutnya, semuanya tersingkir. Paman Li, dia. Yang Wei panik, cemas dan kesal orang gila ini sebenarnya bertingkah nakal sekarang. Tetapi ketika dia hendak menjelaskan situasinya, sama seperti ayahnya, dia disela oleh tangan Li Tongzu. Yang Xian memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia tidak dapat memahami teman lama ini. Li Tongzu berpikir sejenak dan berkata kepada anak buahnya, pergi, cari tubuhnya dan temukan senjatanya. Setelah mendengar suara pistol, anak buahnya tiba-tiba menjadi gugup dan mengarahkan senjatanya ke Chen Feng. Dua dari mereka melangkah maju dan menyentuh Chen Feng dari awal sampai akhir. Dua bersaudara, kita berdua laki-laki. Jangan berani menyentuh tempat pribadi. Chen Feng sangat acuh tak acuh. Meskipun aneh disentuh oleh seorang laki-laki, dia sangat kooperatif. Tidak ada senjata api yang ditemukan. Setelah kedua pria itu selesai mencari, mereka berkata kepada Li Tongzu. Apa? Tidak. Ini. Mata Yang Wei tiba-tiba melebar dan dia benar-benar bingung. Bagaimana ini mungkin? Chen Feng saat itu memiliki 3 senjata, 2 di tubuhnya dan 1 di tangannya. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Tidak hanya Yang Wei, hampir semua orang sedikit tercengang. Semua orang dengan jelas melihat bahwa Chen Feng sedang memegang pistol, jadi mengapa dia menghilang tanpa bisa dijelaskan. Lihat, kamu telah menganiaya orang baik. Chen Feng tersenyum dan menunjuk Yang Sun Min dengan tangan kanannya, dan berkata kepada Li Tongzu, pejabat tinggi ini, saya tahu siapa yang memiliki senjata, yaitu pria ini, dan keduanya. Petugas polisi palsu. Ngomong-ngomong, semua petugas polisi ini palsu. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa nomor polisi mereka. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Yang Sun Min dengan kaget. Chen Feng sebenarnya mengatakan bahwa petugas polisi yang dipimpin oleh Yang Sun Min semuanya palsu, kata-katanya sangat mengejutkan dan dia tidak akan pernah berhenti berbicara. Cari mereka bertiga. Tanpa ragu, Li Tongzu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Jangan bergerak. Yang Sun Min berkeringat deras dan mundur dengan panik, tetapi seseorang menodongkan pistol ke kepalanya. Setelah beberapa saat, pistol ditemukan di dalam dirinya dan kedua orangnya. Pemandangan aneh ini mengejutkan semua orang. Mengapa pistol di tubuh Chen Crazy dikembalikan ke Yang Sun Min dan anak buahnya? Apakah ini trik sulap? Namun, melihat adegan ini, Zhang Xinyan terkejut, tapi dia menghela nafas lega. Chen gila ini sungguh luar biasa. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku belum selesai denganmu. Yang Sun Min berteriak pada Chen Feng. Jelas sekali bahwa Chen Feng hanya berpura-pura pergi ke jendela, dan kemudian secara tidak sengaja memasukkan pistol ke dalam saku mereka. Senjata seberat itu masuk ke sakunya, dan dia bahkan tidak bereaksi. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Chen Feng menunjukkan senyuman yang sangat jujur, merentangkan tangannya dan berkata, mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan? Namun, Anda terlalu bodoh. Senjata petugas polisi kami adalah pistol jenis 92 yang diproduksi di dalam negeri, dan yang kamu pegang itu gagangnya buatan Arab Saudi, bukan tipe 92, apa? Apa kamu polisi dari Arab Saudi? Lihat juga seragam yang kamu pakai, itu hanya palsu, tapi sebenarnya ada 2 punya nomor polisi di dada mereka. Sama saja, konyol sekali mencoba menipu orang dengan celah seperti itu. Semua orang melihat ke arah anak buah Yang Sun Min, dan benar saja, ada 2 orang yang memakai sirene polisi yang sama. Celah yang sangat besar, belum pernah ada yang menemukannya sebelumnya. Luar biasa. Zhang Shenghao sangat mengaguminya. Pemuda ini sungguh luar biasa. Meskipun Chen Feng gila, dia bukannya bodoh, dia tahu sejak awal bahwa kelompok orang ini palsu. Sebagian alasannya telah disebutkan, namun ada hal lain yang lebih penting. Kemarin,
dia menelepon orang misterius dan memintanya untuk memberi peringatan kepada Tang Zhengfeng, dan dengan tegas menahan bawahannya untuk tidak pergi ke polisi tanpa izin, apalagi membawa senjata tanpa izin. Yang dia lakukan hanyalah berharap Tang Xiong akan mengandalkan kekuatan Tang Zhengfeng untuk secara pribadi memobilisasi kepolisian untuk mengancam Zhang Zhenghao. Panggilan telepon yang baru saja dijawab Tang Zhengfeng, diperkirakan dia ditegur oleh pemimpinnya, dan sikapnya berubah drastis. Dengan premis ini, Chen Feng hampir yakin bahwa terlepas dari apakah orang yang dibawakan Yang Sunmin itu asli atau palsu, dia pasti menyembunyikannya dari Tang Zhengfeng. Setelah sampai, saya melihat lagi seragam dan senjata api, yang semakin menguatkan dugaan saya. Dia tidak menyangka kelompok orang ini akan begitu berani berada dalam situasi ini. Lebih dari selusin petugas polisi palsu hanyalah jebakan bagi kematian Tang Zhengfeng. Oleh karena itu, dengan fondasi ini, dia tidak akan khawatir bahkan jika dia mengalahkan Yang Wei dan Tang Xiong. Karena selama Anda menangkap seseorang yang berpura-pura menjadi polisi, Anda tidak akan terkalahkan. Tentu saja, kecuali dia, semua orang di dalam kotak tertipu. Sejak Yang Sunmin masuk, tidak ada seorang pun kecuali dia yang meragukan keasliannya. Karena Zhang Zhenghao mengenal Yang Sunmin dan mengetahui identitas Tang Xiong, dia secara tidak sadar mengenali identitas pihak lain dan tidak akan mempertanyakan atau memverifikasinya. Mengenai hal ini, Chen Feng sedikit kecewa. Bagaimanapun, Zhang Zhenghao telah ada selama lebih dari 10 tahun, jadi tertipu oleh tipuan kecil seperti itu adalah di bawah standarnya. Adapun diam-diam menyerahkan pistol kepada Yang Sunmin dan anak buahnya, trik kecil ini sangat mudah bagi Chen Feng. Yang Sunmin terkejut dan tampak panik. Ketika Li Tongzu tiba, dia panik dan memarahi Yang Xian ribuan kali di dalam hatinya. Jika si idiot ini tidak memanggil Li Tongzu ke sini, dia pasti bisa menyembunyikannya. Sekarang setelah terungkap, kejahatannya tidak sedikit. Dia memandang Tang Zhengfeng dengan putus asa dan berteriak, "Komandan Tang, kamu harus menyelamatkanku. Tang Xiong memintaku melakukan ini." Tang Zhengfeng hampir meledak amarah. Orang ini yang gagal untuk berhasil, tetapi gagal lebih dari gagal, sangat bodoh. Kemarin, pemimpin lama meneleponnya dan memperingatkannya bahwa Tang Xiong mungkin telah menimbulkan masalah, dan menyuruhnya untuk tidak membiarkan bawahannya melampiaskan amarahnya pada Tang Xiong, dan untuk menjaga bawahannya dengan baik dan mengontrol senjata mereka dengan ketat. Untuk menutup lubang ini, dia mengeluarkan perintah khusus yang melarang keras beberapa orang kepercayaannya, termasuk Yang Sunmin, bertindak tanpa izin, dan memerintahkan mereka untuk tidak memakai senjata api baru-baru ini. Siapa yang tahu bahwa Yang Sunmin si idiot ini, untuk menyenangkan Tang Xiong, menutup telinga terhadap kata-katanya. Mereka bahkan lebih berani lagi, mereka menemukan sekelompok orang yang berpura-pura menjadi polisi entah dari mana, dan bahkan memperoleh 3 senjata. Ketika dia pertama kali masuk dan melihat pemandangan ini, dia berharap bisa menyeret Yang Sunmin keluar dan membunuhnya. Demi putranya, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menunggu hingga masalah hari ini selesai sebelum menanganinya. Siapa yang tahu Yang Xian begitu gila sehingga dia menemukan Direktur Li, dan kali ini masalahnya terungkap. Bab 28. Perkembangannya agak di luar dugaan Tang Zhengfeng. Membawa senjata dan berpura-pura menjadi petugas polisi adalah kejahatan serius. Sekarang tidak ada ruang untuk penebusan. Yang Sunmin hanya bisa dianggap sebagai anak terlantar. Dengan tatapan lurus, dia dengan tegas menegur Yang Sunmin, sebagai kapten, Anda sebenarnya mengorganisir orang untuk berpura-pura menjadi petugas polisi palsu dan bahkan membawa senjata api secara pribadi. Tunggu hukuman hukum. Kepala Tang, Anda tapi tidak mungkin seperti ini. Jika putramu tidak bersikap keras padaku, bagaimana aku bisa melakukan ini? Kamu tidak boleh mengabaikanku. Yang Sunmin sedikit tercengang. Tang Zhengfeng adalah pukulan terakhirnya. Jika dia tidak membantunya, dia pasti sudah mati. Jangan main-main dengan anakku. Tunggu saja hukumannya. Tang Zhengfeng berbicara dengan benar dan tanpa sadar menyesuaikan kacamatanya. Dia berbalik dan memelototi putranya yang tidak terpenuhi, berharap dia bisa menguliti pria pelanggar hukum ini. Yang Sunmin adalah anjing paling patuh yang pernah dia latih, dan sangat menyedihkan baginya untuk mati seperti ini. Tang Xiong terlalu takut untuk berbicara dan tetap berada di belakang Tang Zhengfeng. Pergantian peristiwa membuat Zhang Zhenghao ingin bertepuk tangan. Hanya saja kejadiannya tidak tepat, jadi saya menahan emosi saya. Chen Feng hanya mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan, menyebabkan semua orang berputar. Zhang Xinyan di samping juga memiliki mata indahnya yang berbinar dan sangat terkejut. Meski masih kecil,
ia masih bisa melihat kemampuan Chen Feng membalikkan keadaan. Saya merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di hati saya, seolah-olah ada arus hangat yang menyemangati saya, dan kemudian saya diam-diam bersukacita karena Chen Feng seharusnya aman sekarang. Masalah petugas polisi palsu Xian Yang. Dia tidak menyangka skandal anak buah Tang Zhengfeng akan terungkap. Tapi sekarang dia sangat marah dan tidak peduli dengan hal lain, dia hanya ingin membalaskan dendam putranya. Wajahnya berubah menjadi kasar dan dia berkata kepada Li Tongzu, Direktur Li, saya tidak peduli tentang ini sebelumnya. Anak saya tidak akan berbohong. Orang yang memukulinya adalah pengantar makanan. Dia hanya memberitahu saya bahwa itu adalah pengantar barang yang merampok polisi palsu. Dia ditembak di lutut dengan pistol petugas polisi, dan banyak orang di sini yang bisa bersaksi. Tembak saja kaki putranya, dan dia akan membunuh pengantar barang. Saya bersaksi bahwa orang gila inilah yang merampas senjata saya dan menembakkannya. Saya meminta penebusan. Yang Sun Min masih gelisah setelah ditahan oleh kedua pria itu dan terus berteriak. Dia sudah tamat. Dalam situasi ini, jika dia bisa membuat Yang Xian bahagia, dia mungkin masih bisa diselamatkan. Bukan Chen Feng yang melepaskan tembakan, melainkan Kapten Yang melepaskan tembakan. Zhang Shenghao, yang sedang duduk di sofa, tiba-tiba berbicara dan membingkai masalah tersebut pada Yang Sun Min. Begitu dia membuka mulutnya, Su Tiancheng dan 7 atau 8 orang dari masyarakat Pleistocene memahaminya dan berkata serempak, kami semua melihatnya, Kapten Yang menembakkan senjatanya. Momentum ini lebih besar daripada Yang Sun Min sendirian. Kamu. Yang Sun Min tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan keras, kamu tidak dapat mempercayai mereka bukan orang baik. Pertengkaran semacam ini membuat segalanya menjadi lebih menarik. Tidak ada pemantauan, dan tidak ada cara untuk menentukan apa yang Anda katakan kepada saya. Untuk menentukan siapa yang menembak dan melukai Tang Xiong, kecuali salah satu dari kedua pihak dapat memberikan bukti yang lebih baik. Yang Xian mencibir diam-diam. Dia tidak khawatir sama sekali. Dengan Li Tongzu, Ding Hai Shenzhen, tidak mungkin untuk mengatakan siapa orang itu. Bukti apa yang diperlukan? Sia-sia saja jika orang-orang ini berdebat di sini, mereka tidak tahan dengan kata-kata Li Tongzu. Dan berdasarkan persahabatannya dengan Li Tongzu pasti membantunya. Pengantar makanan ini sudah mati. Saat ini, Chen Feng berkata sambil tersenyum, oh, saya hanya seorang pejalan kaki. Saya tidak dapat memikul tanggung jawab sebesar itu. Pejabat tinggi ini harus memberikan keadilan kepada saya, orang biasa yang lemah. Apa yang kamu lakukan? Buktinya, tidak ada cara untuk menangkapnya. Li Tongzu tidak menunjukkan kekuatan yang diharapkan Yang Xian, dia juga tidak membuka mulut untuk menghukum Chen Feng. Sebaliknya, dia sedikit malu, tanpa bukti sekarang, dia tidak bisa mengambil kesimpulan, apalagi membela Yang Xian di depan banyak orang. Bab 29. Melihat Li Tongzu tidak berbicara, Yang Xian langsung tercengang, sedikit aneh. Dialah yang menemukan Li Tongzu, dia sangat cerewet dan bahkan tidak punya sikap. Direktur Li, tolong angkat bicara. Yang Xian tidak dapat menahannya lagi dan mendesak. Kedua belah pihak bersikeras pada pendapat mereka sendiri dan tidak ada bukti. Kata-kata Li Tongzu hampir membuat Yang Xian pingsan. Dia sangat bingung. Li Tongzu yang dia kenal juga merupakan karakter yang tegas dan kejam. Mengapa dia begitu pemarah hari ini dan tidak bahagia sama sekali? Dia sepertinya takut akan sesuatu. Dia menoleh dan berkata dengan cemas, Direktur Li, orang ini berkata dia tidak mengambil pistol dan menembak anak saya. Sangat sederhana untuk membuktikannya. Anda hanya perlu mengambil kembali ketiga pistol itu dan melakukan verifikasi sidik jari. Jika bisa dipastikan, sidik jari anak ini berarti dia berbohong dan dialah yang melukai anakku. Jika Chen Feng menembak Tang Xiong, dia pasti menyentuh pistolnya dan sidik jarinya akan tertinggal. Aduh! Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Yang Xian dengan kagum. Pria gendut ini masih memiliki kebijaksanaan. Zhang Xinyan, yang tadinya santai, menjadi gugup lagi. Dia juga bisa memahami alasannya. Setelah dipastikan bahwa sidik jari Chen Feng ada di pistolnya, Chen Feng tidak akan bisa membela diri. Dia mengerutkan kening dan memandang Zhang Shenghao, dan berbisik, ayah, kami. Zhang Shenghao, bagaimanapun, sangat tenang dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tunjukkan pada Zhang Xinyan untuk tidak bertindak gegabah dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Soal sidik jari memang lebih sulit, namun Zhang Shenghao yakin hal ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Chen Feng. Tentu saja, dia yakin.
Li Tongzu mengangguk, akhirnya mengambil keputusan, dan berkata, ini caranya. Sekarang patuhi perintahku. Pertama, bawa semua yang terluka ke rumah sakit untuk dirawat. Kedua, kawal pengantar makanan ini sendirian dan jaga dia dengan ketat, tidak ada yang diizinkan berkunjung tanpa perintahku. Yang Xian mencibir bangga, kali ini dia telah menangkap Chen Feng. Begitu Chen Feng jatuh ke tangan Li Tongzu, hampir sama dengan jatuh ke tangannya, Chen Feng bisa dimainkan perlahan sampai mati. Menarik. Chen Feng menyipitkan matanya penuh arti dan tidak takut. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil sidik jarinya. Ketiga, Yang Sun Min dan petugas polisi palsu ini dibawa kembali dan diserahkan ke tim kejahatan serius untuk diinterogasi dengan ketat. Yang lain juga dibawa kembali untuk mencatat pernyataan mereka. Semua personel berseragam mulai mengambil tindakan, memanggil orang-orang di dalam kotak satu persatu, bawa dia keluar. Chen Feng diborgol dan tidak melawan sama sekali, dia adalah warga negara yang jujur dan taat hukum. Hari sudah gelap, dan lampu neon Siuxing KTV melengkapi lampu polisi di bawah, membuatnya sangat menarik perhatian. Banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran berkumpul dan menunjuk. Ada begitu banyak orang yang harus dikawal sehingga Li Tongzu harus mengerahkan beberapa orang lagi untuk membawa Yang Sun Min dan anak buahnya kembali untuk diinterogasi terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dua ambulans datang dan menarik Tang Xiong, Yang Wei dan Zhang Shenghao ke dalam mobil. Yang Xian hendak menemani putranya ke rumah sakit ketika dia tiba-tiba melihat Chen Feng yang hendak diantar ke mobil polisi dan segera berjalan. Dia memiliki ekspresi seram di wajahnya dan berkata dengan bangga, setelah kamu masuk, jangan pernah berpikir untuk keluar. Aku pasti akan menemukan cara untuk membunuhmu. Apakah kamu percaya, kamu pasti akan datang untuk memohon padaku malam ini, dan kamu pasti akan mati sebelum aku. Chen Feng berkata dengan tenang, meregangkan tubuhnya dengan malas. Oke, kita tunggu dan lihat saja. Sambil mendengus dingin, Tang Xiong berlari pergi dan masuk ke ambulans putranya. Hei, kamu tidak tahu kalau bencana akan datang. Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Terkadang orang bodoh dan tidak bisa dibangunkan. Satu-satunya cara adalah bangun dari rasa sakit. Chen Feng. Tepat ketika Chen Feng hendak memasuki pintu mobil, Zhang Xinyan di kejauhan tiba-tiba memanggilnya sebelum masuk ke dalam mobil. Wajah Zhang Xinyan yang sangat lembut dipenuhi dengan kekhawatiran dan bahkan lebih banyak lagi emosi yang tidak diketahui. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia selalu merasa bahwa dia akan terikat dengan orang ini selama sisa hidupnya. Nak, jangan khawatir. Jika kamu selesai lebih awal, pulanglah dan masak sesuatu yang enak dan tunggu aku. Chen Feng tersenyum dan melambai, lalu bergegas ke mobil polisi. Angin sepoi-sepoi di malam hari membuat rambut panjang Zhang Xinyan berterbangan. Dia memandang Chen Feng yang perlahan pergi dan berbisik, aku akan menunggumu kembali. Hanya dia yang bisa mendengar kalimat ini. Bab 30. Ruang interogasi di bawah kantor utama tidak terlalu besar dan memberikan perasaan yang sangat menyedihkan. Chen Feng sangat santai, merosot di bangku, seolah-olah dia sudah berada di sana ratusan kali. Dia menghadapi interogasi dengan mudah. Bagaikan seorang lelaki tua desa yang bercerita, dia menceritakan apa yang terjadi hari ini. Kisah yang diceritakan memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa Chen Feng hanyalah penonton pemakan melon, ia menceritakannya dengan jelas tetapi jelas bukan orang yang mengalaminya. Karena mereka yang mengalaminya secara langsung belum mempunyai pandangan yang begitu jelas. Bahkan apa yang dipikirkan Yang Xian dan Tang Zhengfeng diungkapkan dengan jelas dan meyakinkan. Kedua interrogator muda itu sedikit bingung. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan penjahat secanggih itu, semua yang saya minta bisa dibulatkan, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Tepat ketika mereka berdua sakit kepala, Li Tongzu membuka pintu dan berkata kepada para interrogator, kalian keluar dulu. Para interrogator dengan hati-hati, mengemas informasi dan segera pergi. Di seluruh ruang interogasi, hanya Chen Feng dan Li Tongzu yang tersisa. Chen Feng memiringkan kepalanya dan menatap Li Tongzu sambil tersenyum. Meskipun pria ini berusia lebih dari 50 tahun, dia terlihat sangat energi dan anggun, memberikan kesan kepada orang-orang sebagai pria yang rendah hati. Tapi aneh kalau orang anggun seperti itu selalu disertai dengan sikap keras kepala dan sikap mendominasi yang tak terlukiskan. Pejabat tinggi ini, kapan Anda akan mengeluarkan saya? Para wanita saya masih menunggu saya pulang untuk makan malam. Kata Chen Feng sambil tersenyum, menyilangkan kaki dan menggoyangkan jari kaki kanannya.
Li Tongzu duduk di meja interogasi dan berkata dengan tenang, sepertinya kamu sangat percaya diri dan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dan bisa keluar. Chen Feng mengangkat bahu, apa lagi? Saya tidak melanggar hukum. Li Tongzu berkata, apakah kamu tidak takut sidik jarimu akan diambil dari pistolnya? Chen Feng menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan berkata, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil sidik jariku. Ini kata-katanya sangat mendominasi. Bahkan sedikit gila. Tetapi Li Tongzu sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Dia mengangguk dan berkata, tetapi Anda di sini. Saya ingin sidik jari Anda tetap ada di pistol itu. Sederhana sekali. Pernyataan ini terdengar seperti ancaman telanjang. Menghadapi ancaman tersebut, Chen Feng masih terlihat tenang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar melakukan ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa terkadang bermain api dapat menyebabkan bakar diri. Oh. Senyum tipis muncul di wajah Li Tongzu dan dia berkata, saya tidak merasa sedang bermain api, saya juga tidak berpikir bahwa saya akan membakar diri saya sendiri. Anda ada di tangan saya sekarang, dan inisiatif ada di tangan saya. Chen Feng tiba-tiba terdiam. Dia bangkit, dan setelah sekian lama, dia berkata kepada Li Tongzu, apakah kamu punya rokok? Beri aku rokok. Li Tongzu menyentuh sakunya, mengeluarkan sebungkus merah orang Cina, mengambil satu, berdiri dan menyerahkannya kepada Chen Feng. Chen Feng mengangkat tangannya yang terborgol, mengambil rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Li Tongzu sangat perhatian, dia mengeluarkan korek api dan langsung menyalakan rokok Chen Feng. Setelah mengisapnya, Crazy Chen menggunakan kekuatan bibir dan giginya untuk memindahkan rokok ke sudut mulutnya, dan tidak mempedulikannya lagi. Ada asap keluar dari sudut mulutnya, yang tidak menghalangi Chen Feng untuk berbicara sama sekali, dan berkata, oke, ayo kita bicara. Bawa aku ke sini sendirian. Apa yang ingin kamu katakan? Dengarkan selagi aku masih sedang dalam mood. Dari penampilan Li Tongzu di Star KTV, Chen Feng selalu sedikit aneh. Orang ini jelas ditemukan oleh Yang Xian, tetapi dia tampaknya tidak menyukai Yang Wei atau mempermalukan dirinya sendiri sama sekali. Ini agak aneh, berdasarkan situasi saat itu, dikte Yang Wei saja dapat memberikan pukulan telak bagi dirinya sendiri. Namun, pukulan besar ini mengikuti langkah demi langkah, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dia akan mengundurkan diri. Jika Yang Xian tidak menemukan sidik jarinya pada akhirnya, dia mungkin akan langsung dibebaskan. Bukan hanya aneh, tapi ada hal lain, dia hanya tersangka, jadi tidak perlu dikawal sendirian, apalagi ditahan khusus oleh Li Tongzu. Ini adalah sedikit upaya untuk melindungi diri saya sendiri, bukan untuk merugikan diri saya sendiri. Pada akhirnya, Li Tongzu sendiri yang datang ke ruang interogasi dan mengusir interrogator lainnya, hanya menyisakan dirinya sendiri. Hal ini hampir menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki tujuan lain. Tujuannya juga sangat jelas, untuk saya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.